Yo, what's up guys? Eric Shadow di sini. Di video kali ini saya ingin berbagi tutorial bagaimana cara menonaktifkan run. Biasanya teman-teman setelah kita nonaktifkan, maka dia akan muncul kira-kira seperti ini. Kita menekan tombol Windows R, maka akan muncul kira-kira seperti ini. Kita akan tidak dapat membuka namanya menu run. Oke, bagaimanakah cara membuat menu run itu tertutup? Nah, tapi sebelum kita masuk ke tutorialnya, saya ingin menjelaskan beberapa hal tentang run ini. Nah, teman-teman pasti tahu apa fungsi Windows R itu, yaitu untuk run. Dan ketika kamu masuk ke run, maka semua bisa kita kontrol dari sini, mulai dari membuka CMD, ya kan. Kemudian kita masuk juga ke Regedit, dan juga kita masuk juga Polish Editor. Dan disitu kita banyak melakukan kombinasi untuk mengatur atau yang namanya memodif yang namanya sistem Windows. Ya, itu dia fungsinya menu run ini. Maka dengan adanya menu run ini, kita akan mudah untuk maintenance, untuk mengatur, untuk mengkombinasi perintah-perintah di laptop atau di sistem Windows, ya kan. Nah, sekarang bagaimana kita memblokir run ini agar misalnya orang lain tidak dapat mengotak-atik laptop kita atau tidak bisa masuk ke sistem mengotak-atik sistem Windows kita, ya kan. Nah, biasanya ini sering diterapkan di warung internet ya. Mereka juga banyak menerapkan untuk pemblokiran run, untuk pemblokiran USB. Mereka sangat sering, di warnet-warnet itu sering menerapkan hal ini. Sekarang kita akan coba menerapkan hal ini di laptop pribadi kita atau PC pribadi kita, ya. Nah, ada beberapa orang yang menanyakan, bang, bagaimana kalau saya tidak punya PC atau laptop? Ya udah, nggak usah belajar. Oke, jadi itu ya. Kita akan coba mulai masuk ke tutorialnya. Teman-teman, untuk pertama kali, karena run yang masih bisa dibuka, ya, kita bisa menggunakan Windows R untuk masuk ke Regedit. Teman-teman ketik Regedit seperti ini, lalu enter. Kita akan masuk ke register editor atau Regedit. Nah, pada bagian Regedit, teman-teman bisa lihat di sini, ya. Pertama itu teman-teman Key Local Machine ya. Key Local Machine. Lalu setelah Key Local Machine, pilih yang namanya software ya. Software di sini software. Lalu setelah software, apalagi nih, setelah software maka kita pilih Microsoft. Cari Microsoft. Di sini ada Microsoft ya. Nah, setelah Microsoft malah kita akan cari dulu yang namanya Windows. Mana W? Sini ada Windows ya. Oke. Setelah ketemu Windows, apalagi kita cari yang namanya current version. Ini teman-teman bisa lihat langsung dapat ya. Current version, klik current version 2 kali. Double click maksud saya. Oke, setelah current version maka kita akan cari di sini namanya policies atau police ya. Polisi lalu lintas, polisi. Janganlah cakap macam tu. Bahasa Indonesia kan polisi, tapi di sini policies ya. Kita cari policies. Nah, di sini ada policies. Oke, double klik polisiesnya, kita muncul seperti ini. Lalu di sini ada Explorer ya. Nah, kalau misalnya teman-teman tidak punya Explorer, teman-teman bisa klik di policies, kemudian new, pilih new, lalu buat startnya
buat menu baru di sini, buat di sini yang namanya Explorer untuk foldernya. Nah, kalau sudah punya Explorer, maka kita double klik Explorer. Nah, setelah kamu lihat Explorer, maka kamu boleh pergi ke sebelah kanan ini ya. Ini, klik kanan di sini, ya, klik kanan pada mouse, lalu pilih New ya. New, arahkan New, lalu pilih di Word dalam kurung 32 value, ya kan? Pilih. Di sini kamu langsung namakan, contohnya no run misalnya, no run ya kan namanya. Oke, setelah kamu namakan dengan no run, maka di sini kita modif dulu. Klik kanan pada no run lalu modif. Nah, di sini teman-teman bisa pilih bisa taruh angkanya ya. Bisa, ini kan masih 0 nih, pada value data ini 0. Maka di sini teman-teman bisa kasih nilainya, contohnya di sini 1. Kita akan coba dulu nilai 1 apakah dia berfungsi atau tidak nanti. Lalu akan kita coba dengan yang lain. Di sini saya akan coba dengan nilai 1 value-nya. Oke, lalu kita okekan ya. Setelah itu kita close. Lalu kita refresh dulu. Kita akan coba masuk ke Windows Run, apakah terblokir atau belum. Windows R. Nah, di sini belum terblokir ya run-nya ya. Supaya terblokir, maka kita harus restart dulu ya. Pilih Windows, kemudian power button, kemudian pilih restart. Ini setelah kita restart tadi laptopnya, maka kita akan coba dulu buka run-nya ya, menu run. Windows R, Windows tambah R. Teman-teman bisa lihat dia akan seperti ini tampilannya nih. Dan ini apa ya? Mulai macamnya. Restriction ya. This operation has been cancelled due to restriction in effect of this computer. Please contact your system administrator. Ya kan? Apa maksudnya itu? Ya. Jadi tidak bisa, nggak bisa lagi dibuka. Nah, Windows R. Teman-teman bayangkan kalau laptop ini yang saya gunakan ini itu adalah laptop atau komputer yang di warnet gitu, milik saya misalnya, saya punya warnet dan mereka tidak dapat mengedit atau mengkombinasikan ya, pokoknya mengubah peraturan-peraturan yang ada di sistem Windows saya melalui itu. Lah bang, kayak mana nanti kalau kita coba untuk mengembalikannya ulang? Ya, itu pertanyaannya kan. Cara mengembalikannya ulang, kamu tidak harus melalui run. Yang penting kamu tahu masuknya dari regedit. Kamu tinggal cari di sini, langsung saja kamu tinggal cari di sini pada menu search gini, kamu bisa cari aja. Tadi apa menunya? Regedit kan? Regedit. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada regedit ya. Bagi yang tahu pasti hal ini juga tidak seberapa lah susahnya ya. Hei, boleh ke macam tu? Tapi bagi mereka yang tidak tahu, maka mereka juga akan khawatir dengan hal ini, seperti ini. Nah, ya, pada umumnya mereka juga tidak tahu ya. Pengguna-pengguna itu jarang yang tahu. Ayo, habis laku. Ya, sehingga mereka mengatakan ini rusak bang, gitu kan. Oke. Apa? Oke, kita akan kembalikan posisi ini seperti awal. Untuk masuk ke menu regedit dan mengembalikan ke posisi awal, kamu tidak harus masuk ke menu run. Kamu cukup di sini mencari aplikasi yang namanya register editor, ya kan? Di sini kan pada menu pada lambang search ini, kamu klik pada lambang search, lalu kamu ketik misalnya GP edit, coba ya, bukan GP edit, regedit. Nah, di sini langsung ada yang namanya aplikasinya ya. Teman-teman langsung bisa pilih double klik atau open. Oke.
Kita langsung buka dan pilih yes. Nah teman-teman, ini langsung ke menu tadi dia ya, karena belum di ini. Kini untuk menonaktifkannya, maka kamu bisa menghapus ini lagi, perintah ini, ya kan? Kamu bisa menghapus perintah ini. Contoh di sini saya akan hapus lagi ya. Atau untuk tetap ada tapi kita ubah yang namanya nilainya jadi 0 ya, nilainya kita ubah menjadi 0. Kita oke kan, Windows R. Nah seperti yang saya katakan, ini harus di restart lagi ya, kita harus restart lagi. Oke. Nah oke teman-teman, setelah kita restart maka kita akan coba lagi buka apakah dia kembali normal atau tidak dengan nilai yang 0 tadi. Windows R, teman-teman bisa lihat dia akan kembali seperti semula ya. Lalu kita cek dulu nilainya itu, nilai berapakah yang saya ubah tadi. Kita lihat ya, masuk ke Regedit, lalu kita lihat di sini nilainya tadi yang saya ubah 0 ya. Nah kesimpulannya adalah teman-teman dapat mengubah ini data ini misalnya menjadi 1, 2, 3 dan seterusnya, asal jangan nilai datanya itu 0. Tapi nggak tahu ya kalau dikasih nilai heksadesimal ini nilainya 3 apakah jalan atau tidak, ya kan? Itu aja dia. Kalau kita lihat yang lain nilainya berapa, sini 0, sini di sini 1 ya, no aktif, desktop no aktif. Oke. Jadi saya sudah kembalikan. Teman-teman bisa hapus ini atau biarkan saja, tapi dengan posisi nilai data value datanya itu 0. Oke, kalau begitu tugas kita sudah selesai. Jadi hari ini kita sudah mencobanya, dan silakan teman-teman praktek ini di rumah. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Terima kasih sudah nonton, sampai jumpa di tutorial saya yang lainnya. Bye bye. Oke guys, segitu aja. Jangan lupa subscribe dan loncengnya itu gratis ya teman-teman.